Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkani Fadila dengan NIM 2024 050 10 3056. Di sini saya akan memaparkan materi akuntansi manajemen yang diampu oleh dosen Muhammad Imran SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview ulang materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Materi yang pertama adalah peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan di organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, informasi yang akurat dan relevan adalah kunci untuk membuat keputusan yang efektif. Yang pertama adalah penyediaan informasi yang relevan, biaya produksi, proyeksi keuntungan, dan data pasar. Kemudian yang kedua adalah analisis biaya dan profitabilitas. Apa saja cabang-cabangnya, yaitu analisis biaya, volume, dan profit, atau biasa disebut dengan CVP. Yang kedua adalah analisis margin kontribusi. Yang ketiga adalah pengurangan biaya. Kemudian selanjutnya peranan fundamental, yaitu penganggaran dan perencanaan. Yang pertama adalah menyusun anggaran, perencanaan skenario, dan evaluasi kinerja. Yang keempat adalah pengambilan keputusan berbasis data, yaitu seperti business intelligence atau biasa disebut dan disingkat dengan BI, analisis prediktif. Yang kelima adalah evaluasi kinerja dan umpan balik, seperti meneliti efisiensi dan memberikan umpan balik. Yang keenam adalah dukungan dan keputusan investasi, analisis kelayakan investasi dan manajemen portofolio. Kemudian yang terakhir adalah, dan yang paling penting, perencanaan strategis atau biasa disebut dengan analisis SWOT. Kemudian materi selanjutnya adalah konsep biaya dan manajemen biaya. Apa itu biaya? Biaya adalah seluruh pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam bentuk uang dan dalam rangka memperoleh sumber ekonomi yang lain seperti barang dan jasa. Manajemen biaya merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk merencanakan, menganggarkan, mengendalikan, dan mengevaluasi biaya dalam suatu organisasi atau proyek guna mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Manfaatnya manajemen biaya adalah perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional perusahaan, upaya peningkatan pelacakan biaya perusahaan, membantu manajemen dalam pengoptimalisasian kinerja daur hidup. Kemudian selanjutnya adalah dasar membuat keputusan, dan yang terakhir sebagai bentuk manajemen investasi yang lebih efisien. Kemudian materi selanjutnya adalah volume dan profit dan perencanaan laba, atau biasa disebut dengan CVP, cost volume profit, adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui mempengaruhi volume penjualan dan biaya terhadap laba yang diperoleh bisnis. Analisis ini membantu perusahaan mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel tetap, biaya tetap, dan volume penjualan akan berdampak pada laba. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya analisis biaya, volume, dan laba. Apa saja pentingnya? Membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka panjang dan pendek dan pengambilan keputusan. Menilai pengaruh perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap laba. Kemudian yang ketiga adalah mempermudah penentuan strategi dan volume produksi optimal. Dan yang terakhir adalah memperikat titik impas di mana perusahaan tidak rugi dan tidak untung. Kemudian materi yang selanjutnya adalah perencanaan laba, multiproduk, dan entity. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2005, perencanaan laba adalah proses penyusunan rencana untuk menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan perusahaan dengan mempertimbangkan hubungan antar biaya, volume, dan laba. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan untuk periode kurang dari 1 tahun, berfokus pada pencapaian laba dengan pengelolaan biaya dan penjualan. Contohnya seperti menentukan volume penjualan, menyusun anggaran produksi, menghitung biaya variabel dan tetap, menganalisis biaya variabel, menganalisis margin kontribusi, dan terakhir, menentukan target laba dan break-even point. Strategi apa saja yang dilakukan? Strategi perencanaan laba multiproduk seperti efisiensi produksi, diferensiasi produk seperti nilai tambah untuk menaikkan harga jual, teknologi informasi seperti sistem akuntansi dan manajemen bisnis berbasis IT. Kemudian materi yang kelima adalah analisis perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola atau cara biaya berubah sebagai akibat dari perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi. Artinya, biaya tidak selalu bersifat tetap melainkan dapat naik
dan turun atau berubah-ubah sesuai dengan aktivitas perusahaan. Faktor yang mempengaruhi perilaku biaya adalah volume produksi. Semakin tinggi volume, biaya variabel meningkat, biaya tetap per unit menurun. Teknologi dan efisiensi, automatisasi mengurangi biaya kinerja, efisiensi menekankan biaya variabel. Kondisi dan ekonomi seperti perubahan harga bahan baku, tarif listrik, upah tenaga kerja. Kebijakan manajemen seperti outscoring, pembelian bulk, investasi mesin baru, dan terakhir mempengaruhi struktur biaya. Pentingnya analisis perilaku biaya adalah penentuan harga jual, perencanaan laba dan anggaran simulasi, dan terakhir analisis titik impas. Kemudian materi yang keenam adalah analisis pengembangan keputusan jangka pendek dalam aspek marketing. Konsep keputusan jangka pendek adalah keputusan yang diambil oleh manajemen untuk memilih strategi alternatif dalam periode waktu relatif singkat agar keunggulan bersaing pada jangka panjang dapat tercapai. Dalam aspek marketing, keputusan jangka pendek biasanya mencakup atau menyangkut kegiatan yang memberikan dampak terhadap penjualan, citra, dan hubungan dengan pelanggan. Contohnya penerapan keputusan jangka pendek di bidang marketing seperti menerima, menolak pesanan khusus yang mungkin dijual di bawah harga pokok produksi, tetapi tetap memberikan keuntungan tambahan. Yang kedua adalah menentukan apakah akan langsung menjual produk tersebut atau memprosesnya lebih lanjut untuk meningkatkan nilai jual produk tersebut. Yang ketiga, melaksanakan kampanye produksi jangka pendek seperti flash sale, diskon terbatas, dan lain-lain, menggunakan media sosial untuk iklan. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan acara lokal influencer untuk meningkatkan visitabilitas merek secara cepat. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya review. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.